ya Kak untuk melakukan interviewnya. Tapi sebelumnya kami memperkenalkan dulu bahwa kami dari Fakultas Pramuka, kami merupakan mahasiswa dari Prodi Keperawatan Pramuka. Nah, jadi hari ini kami diberikan tugas memang untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada remaja yang ada di Bukit Daya Lestari. Jadi kita bisa mulai sekarang ya Kak. Sebelumnya kami sudah membagikan tiket ya, tentunya di situ sudah dijelaskan apa sih namanya, dan kami akan membantu menjelaskan lagi dan memberi pemahaman kepada kakak-kakak yang ada di hadapan kami saat ini. Kita mulai ya. Nah, jadi di sini Kak, kasih anemia itu mungkin ada kakak-kakak yang sudah sedikit mengetahui ya, yang sudah mengalami atau mendalami mengenai anemia itu sendiri. Nah, jadi di sini anemia itu merupakan suatu keadaan di antara kadar di mana kadar hemoglobin atau HB dalam darah kita itu kurang dari normal Kak. Masyarakat lebih mengenal dengan istilah penyakit kurang darah. Berkurangnya hingga di bawah normal sel darah merah matang yang membawa oksigen ke seluruh jaringan menjalankan alur protein yang disebut anemia pada remaja dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan fisik, gangguan perilaku serta emosional. Hal ini dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan otak sehingga dapat menimbulkan daya tahan tubuh, mudah lemas dan lapar. Konsentrasi belajar terganggu, prestasi belajar menurun, serta dapat mengakibatkan produktivitas kerja yang rendah. Nah, jadi faktor-faktor dari penyebab anemia itu sendiri kami akan menjelaskan pada rekan-rekan. Salah satunya adalah menstruasi dan ada juga status gizi yang buruk, asupan gizi tidak adekuat, pola makan yang buruk, pengetahuan yang kurang, riwayat penyakit dan aktivitas fisik yang dilakukan oleh remaja tersebut. Nah, untuk mengenali tanda dan gejala dari anemia itu sendiri Kak, terkadang kita mengalaminya, cuman kita sendiri kayak nggak paham kalau kita itu mengalami anemia. Tanda-tandanya itu salah satunya itu lesu Kak, dan juga demam, letih, karena yang kita kenal biasa dengan demam. Nah, kemudian ada sering mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang. Ada fungsi nafas yang cepat, pembesaran limfa, serta gejala lebih lanjut adalah kelopak mata, bibir, lidah, dan telapak tangan menjadi pucat. Mungkin kalau kakak yang ada di hadapan kita tadi, kadang pernah mengalami seperti lesu, letih, lelah, dan mulai, cuma kita tidak menyadari aja ya Kak kalau kita itu mengalami anemia. Jadi kami di sini memang bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai apa sih anemia dan gejala-gejala apa yang dirasakan oleh penderita anemia tersebut. Penjelasan ini saya harap dapat bermanfaat kepada kakak-kakak sekalian dan dapat menerapkan cara pencegahan anemia di kehidupan sehari-hari. Untuk cara pencegahannya itu sendiri apa sih? Nah, untuk cara pencegahan anemia itu Kak, ada dengan cara makan asupan tinggi zat besi, makan asupan kaya vitamin B12 dan folat, penuhi pola makan gizi seimbang, dan apa sih penyebab pembuangan darah tersebut, tingkatkan konsumsi makanan kalori tinggi. Seperti yang kita ketahui banyak sekali ya Kak makanan-makanan yang sehat sudah tersedia di lingkungan kita. Untuk menambahkan sedikit dari tambahan saya, ketika kita sudah merasakan hal-hal karya seperti gejala-gejala yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi, pasti ini kita kan sudah sering disebutkan, darah lemah nih, tapi kita cuma biasanya kan cuma minum obat itu ya Pak. Kalau minum obat itu hanya untuk ringan ya Kak, kita untuk meningkatkan kesehatan kita, dan bisa jadi jika minum obat berlebihan terus secara terus menerus akan mempengaruhi kesehatan kita juga. Nah, kita bisa mengonsumsi, melakukan pencegahan dengan kita merasakan tanda dan gejala tersebut dengan memakan makanan atau produk zat besi ya, karena anemia ini sendiri kekurangan zat besi dalam tubuh kita. Sebenarnya itu apa saja seperti daging, sapi, yang dipanggang ya Kak, jeroan, ikan dan makanan laut, sayuran hijau, buah labu, asam-asaman, dan buah-buahan yang
tentunya dapat meningkatkan nutrisi dalam tubuh kita. Nah, jika kita telah merasakan tanda dan gejala tersebut, namun tidak ketika kita lakukan serangan yang tersebut dan tidak terjadi peningkatan dalam tubuh kita, maka kita diharapkan segera untuk memeriksakan diri kita ke dokter agar lebih mengetahui apakah penyakit yang ada dalam tubuh kita. Dan anemia ini sendiri sebetulnya selain sering terjadi di masyarakat dan sering terjadi dengan ketidaksadaran kita sendiri dan anemia ini sendiri akan menimbulkan penyakit yang lainnya seperti ginjal, lambung, dan yang seperti kita tahu ya penyakit seperti itu adalah penyakit yang parah. Umpan balik atas penjelasan kami jelaskan ini tadi, apakah kakak punya atau ada pertanyaan kita nyatakan dan pemahaman kakak mengenai edukasi kami kali ini itu apa yang kakak dari mengenai anemia tersebut? Yang aktivitas ini apa? Jadi aktivitas sendiri adalah aktivitas yang memberatkan dan berat, seperti misalnya kita seperti belajar atau bekerja seperti itu kan kita sering mengalami kelelahan hingga lupa makan, hingga sering begadang. Jadi itu juga menyebabkan anemia dan yang membuat selain fisik melepaskan itu membuat jantung juga berdebar-debar. Ya, apalagi pada remaja kan masyarakat karena kita memiliki menstruasi yang sebenarnya kanker dan pola makan jaga kepada kakak-kakak ini apakah ada baiknya mengenai penjelasan apa yang dapat kakak pahami dan apa yang kakak rasakan setelah tadi memberikan sedikit pengetahuan kami mungkin dari ini apa ya mungkin kakak bisa menjelaskan cara pencegahannya saja kak. Iya benar. Dan apa tadi? Oh, vitamin C. Iya kak. Nah, kami harap dengan penjelasan ini kakak bisa menerapkan kehidupan kakak sehari-hari selaku kakak melakukan pola hidup yang lebih sehat ya, tentunya agar tidak dari kecil. Nah, kami harap pertemuan kita pada sore hari ini bisa menimbulkan dampak positif dan bermanfaat bagi kita masing-masing dan boleh kita salurkan ke teman-teman kita yang telah kita dapatkan pada sore hari ini agar bukan hanya kita tetapi orang-orang di sekitar juga menjadi sehat. Dan untuk ini mungkin bisa disimpangkan agar kita menjadi manfaat bisa dilakukan itu contohkan jadi pengingat lagi kan kita itu harus hidup sehat agar tidak dari penyakit anemia pada remaja. Dan penjelasan dari kami sekali lagi kami berterima kasih atas waktu yang telah diberikan ya kak dan partisipasi keserbisannya untuk membantu kami dalam memenuhi tugas kami kantor. Dan kami juga merasa senang dapat memberikan edukasi yang bermanfaat kepada kakak-kakak sekalian. Mungkin dari kami hanya ucapan terima kasih dan sedikit cemilan dari kami untuk menemani kakak di santai-santai di sore hari ini kak. Masya Allah, syukur. Ya, ya kak.
Sehat ya. Ya, baik, terima kasih ya Kak. Mohon pamit undur diri ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jessica, hai, salam kenal ya Kak. Nah di sini kami mau minta waktunya sebentar boleh nggak? Kami mau jelasin tentang seputar anemia pada remaja itu. Kalian bisa kami dari komunitas Salamina. Nah di sini kami akan memberi edukasi mengenai anemia. Jadi kita mulai dulu. Sebelumnya Kakak udah tahu belum anemia itu apa? Oke, di sini kami akan bantu jelasin ya anemia itu apa. Nanti kalau ada pertanyaan seputar anemia, Kakak bisa tanya kepada kami. Sebelumnya kami juga mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan dari kami, karena kami juga dalam tahap belajar, kita belajar sama-sama ya di sini. Nah, jadi anemia itu sendiri adalah keadaan di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kita itu kurang dari normal. Masyarakat lebih mengenal dengan istilah penyakit kurang darah ya Kak. Itu artinya anemia. Ya, kurang darah. Berarti itu dalam kekurangan berkurangnya hingga di bawah normal sel darah merah matang yang membawa oksigen ke seluruh jaringan yang dijalankan oleh konvensi disebut hemoglobin dengan level normal 11,2 sampai 16,2 kuat dan 18,5 gram per gram. Anemia pada remaja dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan fisik, gangguan perilaku serta emosional. Hal ini dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan sel otak sehingga dapat menimbulkan daya tahan tubuh yang menurun. Saya juga bisa bantu. Nah, gimana sih cara kita kenali untuk tanda dan gejala seseorang mengalami anemia? Yaitu yang pertama ada lemah, lesu, letih, lelah, dan lunglai. Yang kedua ada sering mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang. Yang ketiga frekuensi napas cepat dan cepat, pembesaran limpa. Yang kelima telapak mata, bibir, lidah, kulit dan telapak tangan menjadi pucat. Nah di sini Putri izin bertanya untuk kakak-kakak sendiri pernah nggak mengalami gejala-gejala tersebut? Mungkin pernah ya, yang biasa disebut kurang darah nih gitu kan. Nah mungkin nanti jika merasa mengalami gejala tersebut, boleh langsung kita memeriksakan diri ke rumah sakit. Nah, untuk cara pencegahan anemia ini sendiri kita bisa lakukan dengan hal yang pertama, yaitu memakan makanan yang asupan tinggi zat besi seperti daging merah, seperti daging sapi, daging kambing atau domba, ada juga jeroan, ikan dan makanan laut-laut atau seafood ya biasanya ya, sayuran yang berwarna hijau, tahu, biji buah labu dan juga kacang-kacangan. Yang kedua itu ada juga makan asupan kaya vitamin B12 dan asam folat. Yang ketiga yaitu penuhi pola makanan gizi seimbang, di mana pola makanan kita itu mengandung buah-buahan, sayur-sayuran, karbohidrat juga, dan pastinya itu seimbang, bukan hanya cuman karbohidrat terus kayak ini nasi kayak gitu kan. Nah bisa juga dengan atasi penyebab kehilangan darah, misalnya terjadi darah itu ya Pak, karena akan memicu juga penyakit anemia. Dan tingkatkan konsumsi makanan kaya vitamin C seperti cabai merah, paprika, buah kiwi, brokoli, pepaya, stroberi, dan yang paling kita tahu yaitu jeruk kan. Jadi di sini sudah jelas ya Kak mengenai anemia, dan faktor-faktor cara pencegahan anemia juga sudah kami jelaskan. Untuk faktor-faktor pada penyebab anemia itu terutama menstruasi ya Kak, menstruasi gizi ya, untuk penyebab anemia pada remaja putri itu sangat berpengaruh, sangat berfaktor untuk terkena anemia. Apalagi saat remaja tersebut memiliki status gizi yang buruk, asupan gizi yang tidak adekuat,
pola makan yang sehat, pengetahuan juga mengenai anemia kurang ya Kak. Dari yang pertama yaitu kekurangan zat gizi tadi ya, bisa kita tanggulangi dengan memakan makanan yang tinggi zat gizi seperti yang telah disebutkan. Nah untuk anemia ini sendiri sangat diperhatikan Kak, karena di Bangka-Belitung ini sendiri sangat banyak khususnya remaja putri yang terkena penyakit anemia karena tadi hal yang disebutkan tadi, dan itu sendiri penyakit darah dalam itu kurang darah kata kita itu sendiri sangat banyak terjadi pada diri kita sendiri, mungkin pada teman-teman kita. Namun jika ada teman-teman kakak atau kakak sendiri yang mengalami penjelasan dan edukasi yang telah kami berikan, apa saja yang kakak dapat pahami dan apakah manfaat dari edukasi yang sudah kami berikan bagi kakak pada hari ini. Tentang apa saja faktor-faktor penyebab anemia dan juga cara pencegahannya. Terus tanda dan gejala anemia ini sudah dijelaskan dan sudah ada manfaatnya karena memang itu tujuan kami dan pemahaman kepada tentunya remaja-remaja putri mengenai anemia di kalangan remaja. Terima kasih atas waktu yang telah kakak berikan dan semoga sangat bermanfaat bagi kakak semua dan bisa disalurkan ke teman-temannya. Kami akhiri pertemuan kita, diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak ya Kak. Mungkin bisa langsung diberikan. Ya ini kami ada sedikit